Halo semua, oke. Kenalkan sebelumnya nama saya Lukman Hakim. Eh, ini merupakan video kedua kalinya dari channel YouTube ini. Sebelumnya kalau ada teman-teman yang belum tahu, ada video terkait etos kerja. Oke, saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Negeri Malang. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan profesional guru gelombang 2 tahun 2023. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih itu PPG Prajabatan. Jadi PPG Prajabatan itu adalah pendidikan profesionalisme guru yang diprakarsai oleh Kemendikbudristekdikti untuk percepatan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Di program profesi guru ini untuk semester pertama saya menempuh beberapa matkul kuliah, khususnya di semester pertama itu ada filosofi pendidikan Indonesia, ada asesmen pemahaman peserta didik, dan juga ada etika profesionalisme guru. Untuk video ini juga berkaitan dengan mata kuliah etika dan profesionalisme guru. Jadi di video kali ini kita akan membahas terkait perdagangan internasional, tapi bukan tentang materi yang lebih dalam lagi seperti kita masih berada di bangku SMA atau SMP. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sedang berada di bangku SMP ini bisa dijadikan sebagai pengantar atau sebagai referensi kalian nanti kalau sudah menempuh materi perdagangan internasional. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin sudah tamat SMA atau SMP, video ini juga sebagai video informatif saja. Kalau ada fakta menarik atau keterkaitan yang erat antara perdagangan internasional dan juga penjajahan Indonesia. Oke, untuk jadi mari kita bahas terkait keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan penjajahan yang ada di Indonesia. Untuk yang pertama kita harus tahu dulu itu terkait apa itu perdagangan internasional. Jadi secara kasarnya atau secara dasar, perdagangan internasional itu merupakan sebuah kegiatan perekonomian atau perdagangan dan pertukaran barang dan jasa yang melibatkan dua atau lebih sebuah negara yang sebelumnya itu sudah ada perjanjian terkait perdagangan internasional. Mungkin kalian juga bertanya kenapa harus ada perjanjian perdagangan internasional, sedangkan di dalam materi ini ada subbab yang membahas terkait pasar bebas, yang berarti pemerintah tidak ikut campur secara langsung untuk mengatur flow atau arus barang atau tentang tawar menawar di perdagangan internasional, tapi tetap harus ada perjanjian dan perdagangan internasional. Itu menjadi tanda tanya. Untuk itu nanti di akhir video kita akan menjawab bersama-sama kenapa harus ada perjanjian di perdagangan internasional ini. Untuk mengawali perjalanan tentang keterkaitan antara perdagangan internasional dengan penjajahan yang ada di Indonesia, fakta menarik yang pertama adalah, yang utama tentunya adalah tentang perdagangan internasional itu sudah terjadi pada zaman kuno dulu, terutama pada Mesir kuno, Sumeria, dan juga Venesia sekitar pada abad pertama Masehi. Di periode ini perdagangan internasional bukan didorong oleh seperti barang atau jasa yang marak pada saat ini, karena ada pergeseran kebutuhan dan juga pergeseran sistem. Jadi pada periode ini perdagangan internasional itu didorong oleh bahan-bahan yang dianggap mewah pada zamannya, seperti ada rempah-rempah, kain, dan juga logam mulia. Kain pun lebih spesifik kalau periode ini lebih pada kain sutra, karena dipengaruhi oleh pedagang-pedagang yang dari Cina atau Asia. Fakta ini didukung dengan adanya sumber sejarah, yaitu penulisan Periplus dari Eritrea, atau di gambar yang tertera itu adalah peta tentang Periplus of the Eritrean Sea yang dituliskan oleh George Shiagalakis. Di naskah kuno ini atau di tulisan kuno ini
menggambarkan tentang arus atau jalur perdagangan dari Laut Afrika sampai Asia Selatan. Di Laut Eritrea, yang bisa kita lihat bahwa Eritrea itu memiliki posisi yang strategis antara Arab Saudi, Sudan, Mesir, dan juga Ethiopia. Perdagangan internasional ini terus berkembang sampai zaman klasik, pertengahan, dan sampai pada masa penjajahan dan kolonialisme. Pada masa ini menjadi sangat menarik karena nanti akan berkaitan erat dengan penjajahan yang ada di Indonesia. Yang seperti kita tahu, kolonialisme yang ada di Indonesia itu didominasi oleh Belanda dan Jepang. Ada juga beberapa yang bisa dikatakan seperti Inggris yang juga sempat menjajah Indonesia. Pada periode selanjutnya, yaitu pada abad ke-15 dan 16, perusahaan dagang Hindia Timur Belanda atau biasa kita kenal dengan VOC dan Inggris itu membuka jalur baru yang mengarah pada Amerika dan Asia. Hal ini atau fakta ini dibuktikan dengan adanya catatan kuno atau catatan kolonialisme, sejarah kolonialisme dengan judul Empires of the Atlantic Port, Britain and Spain in America pada tahun 1492 sampai 1830 oleh L.H. Eliot. Pada tahun selanjutnya, yaitu 1602, perusahaan ini menjadi perusahaan paling besar pada masanya. Salah satu faktor yang menunjang perusahaan ini menjadi perusahaan dagang terbesar adalah kemajuan teknologi pada kala itu dan juga adanya modal dan investasi yang besar dari pemerintahan masing-masing negara seperti Inggris yang didukung kuat oleh kerajaan pada kala itu, dan juga Belanda atau Hindia Timur Belanda, dan ada mempunyai kekuatan armada yang cukup kuat pada masanya. Dengan kekuasaan dan kemampuan yang besar ini, mereka menggunakannya untuk bukan hanya untuk melakukan perdagangan antar negara, akan tetapi saat sampai di tanah air atau Indonesia, mereka menyalahgunakan kekuasaan dan kekuatan mereka untuk menindas dan mengeksploitasi lebih banyak lagi sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga ini dikecam oleh masyarakat Indonesia yang akan adanya perlawanan dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Tujuan awal bangsa Eropa yang pada dasarnya adalah untuk melakukan perdagangan internasional sudah mengalami pergeseran dari tujuan awalnya, yaitu untuk memperkaya diri mereka sendiri. Salah satu tindakan mereka yang kurang mengenakan untuk sejarah penjajahan di Indonesia adalah tindakan mereka seperti tindakan VOC. Bisa kita ingat pada waktu kita sekolah dulu adalah sistem tanam paksa dan eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan kerugian secara material. News from Indonesia with these dramatic pictures of Dutch forces taking action against republicans. For decades, the Dutch government said the army had done nothing wrong as it attempted to regain control of their former colony during Indonesia's 4-year-long War of Independence that started in 1945. But a study by Dutch researchers has concluded the army did commit war crimes against civilians and that political and military leaders largely ignored the attacks. Tapi pengaruh Belanda di bidang ekonomi dan politik saja tentu tidak. Pengaruh Belanda atau Hindia Timur Belanda atau VOC kita bisa sebutnya, perdagangan internasional juga membawa pertukaran budaya juga yang signifikan seperti bahasa, makanan, dan tradisi budaya Indonesia bercampur dengan budaya Eropa yang menciptakan warisan budaya yang kaya dan beragam. Terlepas dari semua pengaruh, baik itu pengaruh secara budaya, politik, ataupun di bidang ekonomi, tindakan masa kolonialisme di zaman itu tidak bisa dibenarkan, seperti membangun sistem kerja tanam paksa yang cenderung sangat merugikan masyarakat pribumi pada kala itu, dan juga mengakibatkan kerugian sumber daya alam bagi masyarakat Indonesia. Sistem tanam paksa yang dibangun oleh masa kolonialisme Belanda ini
cenderung untuk memperkaya diri dan memaksimalkan produksi tertentu seperti kopi, nila yang tujuannya untuk memperkaya diri mereka sendiri. Tujuan awal perdagangan internasional yang tujuannya untuk berdagang dan kemudian beralih pada kolonialisme atau penjajahan menjadi pendorong utama para pergerakan nasional seperti pergerakan kebangsaan Indonesia yang di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta. Tujuan pergerakan tokoh nasional ini untuk mengakhiri dominasi ekonomi dan memperoleh kemerdekaan politik bagi bangsa Indonesia karena sudah dijajah kalau menurut catatan sejarah sekitar 350 tahun. The Netherlands finally recognized Indonesia's independence in 1949, but more than 70 years on, the country is still coming to terms with its colonial past. Victoria Gatenby, Al Jazeera. Dengan demikian, perdagangan internasional di era kolonialisme atau penjajahan di Indonesia bukan hanya tentang terkait eksploitasi ekonomi dan politik, melainkan adanya kita bisa mempelajari perlawanan serta pertukaran budaya yang kompleks dan memberikan gambaran yang jelas tentang kompleksitas interaksi antara kekuasaan imperialis dan masyarakat lokal, dan juga menjawab mengapa pertanyaan kita di awal, mengapa harus ada perjanjian di perdagangan internasional, karena agar tidak ada lagi pelanggaran kemanusiaan dan juga pelanggaran politik internasional. Dari beberapa poin yang sudah kita bahas, keterkaitan antara perdagangan internasional dan juga penjajahan yang ada di Indonesia adalah berawal dari tujuan perdagangan internasional yang di sini ada tokoh utamanya adalah negara Eropa seperti Belanda dan Inggris yang awalnya hanya untuk melakukan perdagangan dengan masyarakat pribumi. Setelah mereka melihat adanya potensi besar terkait sumber daya alam dan adanya potensi untuk memanipulasi dan memonopoli perdagangan di Indonesia, mereka tergiur untuk melakukan kolonialisme atau menguasai semua sumber daya alam yang ada di Indonesia, yang kemudian disalahgunakan dengan melakukan eksploitasi secara berlebih dan juga adanya sistem tanam paksa yang menjadi dorongan utama para pelaku atau para pergerakan nasional seperti pergerakan kebangsaan Indonesia yang tadi sudah disebutkan, ya. Salah satu tokoh besarnya adalah Soekarno dan Hatta dan juga banyak tokoh-tokoh perjuangan seperti Jenderal Sudirman, Sultan Syahrir dan sebagainya yang menjadi salah satu simbol kemerdekaan atau simbol kebebasan untuk masyarakat Indonesia, baik bebas secara ekonomi maupun bebas secara politik dari kekangan para bangsa-bangsa Eropa pada zaman itu. Baik, itu mungkin akhir dari video ini. Jadi kita harus bisa belajar bahwa perdagangan internasional dan penjajahan memiliki korelasi yang erat meskipun tidak secara langsung. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.